Paulus dituduh palsu, Petrus dikudeta jadi Katolik. Mana yang lebih dalam tanda petik biadab? Saya diberi kiriman begini. Paulus dituduh rasul palsu. Ya, memang biasanya mukalab yang melakukan itu ya. Mukalab menuduh bahwa Paulus itu rasul palsu. Pak Dede, rasul palsu itu sebenarnya ada nggak sih? Ada ya. Rasul palsu itu ada misalnya di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 itu disebut rasul palsu. Jadi rasul palsu itu memang ada. Apakah Paulus itu rasul palsu? Tidak dong. Lalu ada Romo lah ya. Romo Batuk Nonong Sidik BNS mengatakan bahwa kalau Anda menuduh Paulus itu rasul palsu, maka Anda menghina kekristenan. Mana yang lebih biadab? Menuduh Paulus itu rasul palsu ataukah mengkudeta Petrus menjadi santo? Mana yang lebih biadab ya? Dalam tanda petik lebih biadab ya. Paulus dituduh rasul palsu, Petrus jadi santo. Mana yang lebih jahat? Mukalab sering menuduh Paulus itu rasul palsu karena Paulus itu tahu banget tentang Arab. Sebab Paulus itu 17 tahun di tanah Arab Barat ya. Efesus, Korintus ya, memberitakan Injil. Injil itu Yesus, bukan kitab ya. Galatia 1 ayat 17 dan 2 Korintus 12 ayat 2. Ada yang lebih jahat dari sekedar menuduh Paulus itu rasul palsu, yaitu menjadikan Petrus jadi santo Katolik. Menjadikan Petrus yang 100% Kristen. Roma 16 ayat 7 dan 1 Petrus 4 ayat 16 jauh lebih jahat, lebih biadab dibandingkan sekedar menuduh Paulus adalah rasul palsu. Mudah sekali membantah tentang Paulus yang dituduh rasul palsu. Kisah 13 ayat 1, Paulus adalah nabi. Roma 1 ayat 1, Paulus adalah rasul. 1 Timotius 2 ayat 7, Paulus adalah pemberita Injil dan pengajar. Kolose 1 ayat 25, Paulus adalah pelayan atau gembala jemaat. Yang menuduh Paulus itu rasul palsu itu cuman karena iri hati. Sebab Paulus menjabat semua jabatan yang disebut oleh Yesus di dalam Efesus 4 ayat 11. Paulus itu nabi iya, rasul iya, pemberita Injil iya, gembala iya, pengajar iya. Jadi mukalab itu iri sama Paulus dibanding-bandingkan mungkin dengan nabi dia. Mungkin dia punya nabi kok dibanding-bandingkan dengan Paulus kok iri ya. Paulus itu nabi iya, rasul iya, pemberita Injil iya, gembala iya, pengajar iya. Jadi kalau mukalab nuduh-nuduh Paulus itu rasul palsu, sesungguhnya cuman iri. Karena nabinya mukalab mungkin dibanding-bandingin dengan Paulus kok hebatan Paulus mungkin aja begitu ya. Nggak ada alasan sama sekali menuduh Paulus itu rasul palsu, nggak ada sama sekali. Justru Paulus itu rasul besar yang dipilih langsung oleh Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, Yesus berkata kepada Ananias, Ananias, kamu datang ke sana. Ya, Paulus ini akan aku jadikan alatku. Tuh Yesus berkata mau dijadikan alatku. Ya. Nah yang lebih berbahaya, lebih menghina itu Petrus dijadikan santo Katolik. Wah ini betul-betul menghina ini ya. Petrus itu jelas-jelas punya istri. 1 Korintus 9 ayat 5.
Petrus jelas-jelas Kristen, Roma 16 ayat 7 dan 1 Petrus 4 ayat 16. Petrus yang jelas-jelas Kristen dikudeta jadi santo Katolik, lalu mendirikan gereja di Roma. Jelas-jelas ini jauh lebih biadab, penghujatan dan penghinaan kepada Kristen. Shalom HTD. Pak Dede, biadab itu apa maksudnya? Biadab itu bertentangan dengan orang beradab. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Nasrani itu sekte, kemudian ajarannya sampar mematikan, kemudian bertentangan dengan orang yang beradab. Bertentangan dengan orang yang beradab apa? Biadab. Nah, ngopi dulu. Jadi kalau si Bathuk Nonong Sithik BNS itu mengatakan bahwa menuduh Rasul Paulus itu palsu, itu namanya menghujat kekristenan. Jauh lebih biadab, jauh lebih menghujat, mengkudeta Rasul Petrus yang jelas-jelas Kristen dijadikan santo Katolik. Benar apa benar? Ya, Petrus jelas Kristen. Kristen dijadikan santo coba. Itu lebih menghina lagi. Tok nong, Bathuk Nonong tak kasih tahu, jauh lebih menghina dan menghujat kekristenan ketika kalian mengkudeta Petrus yang jelas-jelas Kristen, punya istri. Berapa tadi? 1 Korintus 9 ayat berapa tadi ya? Ya itulah 9 ayat 5 atau berapa tadi ya. Dan jelas-jelas Kristen, Roma 16 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 16. Petrus yang jelas Kristen kamu kudeta jadi santo Katolik, lalu mendirikan gereja apa itu, Santo Petrus di Katolik. Itu jelas-jelas jauh lebih menghina daripada sekedar menuduh Paulus itu rasul palsu. Gampang sekali bantah. Ya, bantah Paulus itu rasul palsu itu gampang sekali bantahnya. Itu karena mereka iri gitu. Kok Rasul Petrus kok wah lebih hebat dari rasul kami, Pak. Iya. Ya, toleransi saja, nggak akan bisa Anda banding-bandingin. Ya, very clear Bapak Ibu Saudara. Jadi itu kebenaran Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.